seorang gadis dikurung di sebuah penjara bawah tanah dan menderita penganiayaan. Bahkan adiknya yang lebih muda sering menamparnya. Pada akhirnya, ia ditikam sampai tewas oleh tunangannya sendiri. Ketika sedang sekarat, ia akhirnya mengerti semuanya. Ia terlalu bodoh dan tidak bisa melihat ambisi jahat para serigala. Adik yang dengan baik hati ia angkat, merebut semua yang menjadi miliknya dalam sekejap mata, termasuk properti yang diberikan kakek dan mertuanya, cinta tunangan dan orang tuanya. Ia sudah terkurung di tempat tanpa cahaya ini selama 3 tahun, hidup setiap hari bagaikan reptil. Menduga semua ini sebenarnya akal bulus adiknya. Ia tak rela mati seperti ini, melihat pria yang pernah ia cintai sepenuh hati, kini tanpa hati mengejeknya saat menikamnya hingga tewas. Hidupnya yang tragis dan konyol berakhir sudah. Memandang adiknya yang berwajah boneka, ia diam-diam bersumpah jika ada kehidupan setelah ini, ia pasti tidak akan hidup serendah itu lagi. Tempat pisau menikam terasa sangat menyakitkan, membuat kelopak matanya semakin memberat. Ketika ia pikir semua akan berakhir, rasa sakit di tubuhnya justru semakin nyata. Organ dalamnya saling memutar dan bertabrakan, seolah ada yang memukul perutnya dengan kasar. Dengan susah payah ia membuka mata sekali lagi, dan menemukan sepertinya ini adalah tahun saat ia kecelakaan mobil di usia 15. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba ia mendengar seseorang di sampingnya berteriak, "Nona, apa Anda baik-baik saja?" Sue menoleh bingung, dan mendapati itu Paman Chen, sopir yang ditugaskan kakeknya menemaninya sejak kecil. Bukankah ia meninggal dalam kecelakaan yang direncanakan Sue Ruan? Memikirkan ini, Sue buru-buru mengambil ponsel dari sakunya dan melihat tanggalnya baik-baik. Ini memang hari saat ia kecelakaan mobil bertahun-tahun lalu. Ia ingat semuanya direncanakan dari balik layar oleh sepupunya Leng Shuang. Tapi dirinya yang bodoh dulu memilih percaya sepupunya, sama sekali tak menyadari kecemburuan dan kejahatan yang telah tertanam di mata itu sejak kecil. "Sue Mei, kamu baik-baik saja?" Mendengar ini, Sue mendongak, dan mendapati tangan Leng Shuang kini mendorong ke arah pinggangnya yang paling parah lukanya. Seandainya sedikit saja tenaga ditambahkan ke dorongan itu, sumsum tulang belakangnya bisa terpelintir. Memikirkan ini, ia segera menampar pipi kiri orang itu, tepat mengenai sasaran. Leng Shuang seketika sok tak berkata-kata, bahkan mulai mempertanyakan kehidupan. Bagaimanapun, mereka sudah tumbuh bersama sejak kecil. Ia sudah cukup paham kerapuhan batin Sue, dan nyaris melatihnya menjadi peliharaan yang penurut. Tapi ia tak pernah membayangkan hari ini akan ditampar. Leng Shuang menangis dan hati-hati bertanya mengapa ia ditampar.